Ya, saat ini telah hadir bersama saya Anugrah Pakerti selaku founder and CEO AVO Innovation Technology yang mendapatkan award Most Innovative Beauty Company. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, kabar baik. Ya. Sebelumnya selamat Mas telah mendapatkan award Most Innovative Beauty Company dari CNBC Indonesia. Lalu apa arti penghargaan Most Innovative Beauty Company dari CNBC Indonesia bagi AVO Innovation Technology dan bagaimana perusahaan terus mendorong inovasi untuk tetap relevan, Pak? Ini menunjukkan kepercayaan dari media televisi NBC kepada kami untuk terus memberikan inspirasi kepada industri yang kami naungi saat ini, juga untuk terus memberikan inovasi terbaik dalam rangka memberikan servis terbaik juga untuk konsumen. Baik, Pak. Lalu bagaimana Pak tanggapan Mas Aan terhadap penyelenggaraan acara CNBC Indonesia Award 2024 ini? Eh, Sangat penting untuk acara seperti ini diadakan secara rutin karena selain mengapresiasi berbagai pihak yang ada di industrinya masing-masing, juga bisa menjalin network atau relasi yang mungkin bisa akan terus terjalin setelah event ini, sekaligus juga memberikan kepercayaan dan kredibilitas bagi market juga bahwa senantiasa terus optimis terhadap apa yang ada di Indonesia saat ini. Baik, Mas. Mungkin apa saja Mas pencapaian utama yang berhasil diraih dari AVO Innovation Technology di tahun 2024 ini, Mas? Kami selain melakukan ekspansi secara geografis, juga kami terus berinovasi. Tahun 2024 ini meluncurkan beberapa produk unggulan, sekaligus kami juga mencatatkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain itu juga yang menurut saya pribadi paling happy adalah pengembangan yang ada di tim, tidak hanya dari jumlah tapi juga kualitas dari sumber daya melalui program-program pengembangan yang ada di internal, dan juga semakin melibatkan konsumen dalam proyek-proyek inovasi yang ada di AVO. Mungkin tadi ada peluncuran produk baru, lalu juga ada pengembangan juga ya Pak. Lalu apakah ada inovasi produk atau inisiatif strategi yang menjadi sorotan selama 2024 ini? 2024 kami contohnya di Avoskin berfokuskan ke hybrid produk, kami juga sudah luncurkan di tahun ini. Kemudian juga komitmen terhadap sustainability melalui Green and Clean Beauty Concept serta Blue Beauty juga semakin diperkuat, dan sudah mulai menunjukkan exposure secara internasional. Bulan Maret tahun 2024 kami mengikuti eksibisi di Bologna, kemudian kemarin di bulan November di Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahwasanya sustainability yang ada di Indonesia tidak hanya kami ceritakan di Indonesia, tapi narasi itu bisa kami bawa ke global stage. Mungkin tadi menyebutkan tentang selama 2024 ini. Mungkin untuk selanjutnya Pak, apa langkah strategis berikutnya untuk AVO Innovation Technology, dan apakah ada target Pak ekspansi peluncuran produk baru atau pengembangan teknologi yang sedang direncanakan nanti ke depan 2025 Pak? 2025 kami sudah memiliki rencana untuk meluncurkan beberapa inovasi, dan masih banyak lagi yang kami siapkan, bahkan bank innovation kami juga panjang sampai tahun-tahun berikutnya juga. Namun selain itu kami lebih ingin mendekatkan diri dengan konsumen yang tidak hanya di kota-kota besar. Jaringan distribusi akan kami perluas, serta portfolio manajemen. Kami memiliki portfolio retail juga yang akan ditambah jumlah toko fisiknya di tahun 2025, serta tentu produk-produk yang unik dengan portofolio yang ada di AVO. Baik Mas, mungkin izin menanyakan tentang pandangan Mas terhadap prospek pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia ke depan, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang berkelanjutan dan berbahan alami. Bagaimana pandangan Mas terhadap prospek ke depan? Menunjukkan gejala yang sangat positif, dan kami yakin bahwasanya ini akan terus bertumbuh dan kepercayaan market di Indonesia akan selalu meningkat. Apalagi dengan transparansi dan keterbukaan yang ada di sosial media. Kalau suatu brand membuat kesalahan sekarang sangat mudah terekspos, kemudian semua dituntut untuk teliti, cermat, dan hati-hati, sehingga itu menjadi peran penting. Dan menurut saya ini gejala yang baik untuk pertumbuhan beauty di Indonesia, karena akan semakin membuat pemerataan dari si edukasi tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota kecil, sehingga secara overall akumulatif numbers itu juga akan meningkat dari sisi pertumbuhan. Baik, mungkin dari sisi pertumbuhan sendiri, lalu dari sisi tantangan sendiri Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh AVO Innovation Technology dalam mempertahankan inovasi di tengah persaingan yang ketat, dan bagaimana perusahaan memanfaatkan peluang untuk terus memimpin di industri kecantikan Mas? Ya, pertama dari sisi tantangan tentu produk-produk ilegal dari luar masih menjadi ancaman buat tidak hanya AVO tapi seluruh pelaku industri lokal.
tapi juga kami melihat sebagai tantangan tentu ada peluangnya adalah bagaimana kami menciptakan keunikan di luar dari produk-produk ilegal tadi menjadi ancaman, serta memberikan nilai-nilai yang berbeda. Nah, nilai ini pasti tidak mudah untuk direplicate, tapi kami bisa menciptakan itu sebagai fundamental bisnis kami, tidak hanya untuk sekarang, tapi juga jangka panjang. Baik, terakhir Mas, mungkin untuk harapan ke depannya Mas, setelah mendapatkan award ini dan juga untuk AVO Innovation Technology ke depan Mas. Semoga kami terus memberikan yang terbaik untuk konsumen, karena kami memberikan inovasi ini bukan untuk kami saja, tapi juga yang terpenting adalah konsumen kami. Semoga konsumen semakin dekat dengan kami, dan kami akan terus melibatkan mereka untuk di proyek-proyek inovasi kami, serta menjadi bagian dari pertumbuhan kami, dan serta seluruh tim kami juga semoga terus terinspirasi dari hasil yang didapatkan hari ini dan seterusnya. Semoga mereka juga melihat ini sebagai leverage untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekedar award ini. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya dengan CNBC Indonesia, dan sukses dan sehat-sehat selalu Pak. Demikian wawancara kami bersama Anugrah Pakerti selaku founder and CEO AVO Innovation Technology. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia.